Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Ratna Frenti Nurkalim SKM MPH, serta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, saya Karisma Jemidalanian selaku moderator dari kelompok 1. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang konsep dasar distribusi data. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anggun Berliana Putri, yang kedua ada Karisma Jamidalanian, dan yang ketiga ada Erla Madawiyah. Berikut subbab yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama, pengertian statistika. 2. Pengertian data dan distribusi data. 3. Proses pengumpulan data. 4. Data statistik. 5. Prosedur pengolahan data. 6. Penyajian data. 7. Distribusi frekuensi. 8. Ukuran pemusatan. Yang pertama ada pengertian statistika. Statistika dalam arti sempit berarti data, sedangkan dalam arti luas yaitu alat untuk membuat keputusan. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Sedangkan statistik adalah kumpulan data, bilangan, maupun bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan suatu masalah. 2. Pengertian data dan distribusi data. Yang pertama ada pengertian data. Data merupakan suatu informasi atau fakta yang biasanya dinyatakan dalam bentuk angka dan non-angka. Data non-angka untuk diolah dalam statistik harus ditransfer dalam angka dengan menentukan skor masing-masing indikator yang diukur. Yang kedua, distribusi data. Distribusi data adalah suatu fungsi yang menunjukkan nilai dari sebuah data dan seberapa sering nilai tersebut muncul. Ketika distribusi data kategorikal divisualkan, kita akan melihat presentasi dari setiap grup. Ketika distribusi data numerikal divisualkan, seringkali kita melihat disusun secara ascending. Distribusi bukan tentang grafik, tetapi grafik hanya cara untuk memvisualisasikannya. Yang ketiga ada proses pengumpulan data. Data dapat dikumpulkan dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, proses pengukuran. Setiap pengamatan dicatat dari suatu alat ukur seperti meteran, skala, jam, atau termometer, dan lain-lainnya. Selanjutnya, proses pencacahan atau perhitungan, yaitu setiap hasil pengamatan diperoleh dari menghitung banyaknya objek atau peristiwa. Selanjutnya, proses pengurutan. Setiap pengamatan diperoleh dari penetapan pengukuran belum tersusun dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Selanjutnya dilakukan pengurutan atau ungrouped data. Selanjutnya proses pengindeksan atau pengelompokan. Setiap pengamatan dihasilkan dari suatu pengukuran dasar harus dikelompokkan dalam kelompok rendah, sedang, dan tinggi. 4. Data statistik. Data statistik terdiri dari dua jenis data, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dapat didefinisikan sebagai data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Sedangkan data kualitatif dapat didefinisikan sebagai data yang berbentuk kata, skema, dan juga gambar. Data kuantitatif dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu diskrit dan kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung, sedangkan data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil mengukur. Selanjutnya, kualitatif dibagi menjadi dua bagian, yaitu nominal dan ordinal. Nominal merupakan data yang diperoleh dengan cara kategorisasi data atau klasifikasi. Cirinya yaitu posisi data yang setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika seperti tambah, kurang, kali, maupun bagi. Contohnya jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Sedangkan data ordinal yaitu data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ciri-cirinya yaitu posisi data tidak setara,
Tidak bisa dilakukan operasi matematika seperti tambah, kurang, kali, maupun bagi. Contohnya yaitu kepuasan kerja dan juga motivasi. Prosedur pengolahan data. Prosedur pengolahan data dapat dilakukan dengan metode berikut, yaitu berdasar pada parameter dan juga jumlah variabel. Untuk data yang diolah dengan parameter, antara lain statistik parametrik dan juga statistik non-parametrik, sedangkan yang berdasarkan jumlah variabel diolah dengan cara analisis univariat dan juga multivariat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karisma Cemi. Poin ke-6 yaitu penyajian data. Penyajian data dibagi menjadi dua, yaitu tabel dan grafik. Slide selanjutnya. Nah, jenis grafik sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada grafik garis, yang kedua ada grafik batang, dan yang terakhir ada grafik lingkaran. Ini. Yang ketujuh ada distribusi frekuensi. Pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori dengan tujuan agar semua data lebih informatif dan mudah dipahami. Langkah-langkah penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama adalah pengumpulan data sesuai apa adanya yang diperoleh dari objek penelitian. Yang kedua, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Dan yang terakhir adalah membuat kategori atau kelas, yaitu memasukkan data ke dalam kategori yang sama, sehingga dalam satu kategori mempunyai karakter yang sama. Hal ini ditempuh dengan menentukan jumlah kategori atau kelas dan interval kelas. Slide selanjutnya. Nah, berikut adalah contoh soal distribusi frekuensi. Data di bawah ini digunakan untuk referensi seluruh contoh persoalan distribusi frekuensi. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh soal 1, yaitu tentukanlah data distribusi frekuensi yang sudah diurutkan berdasarkan informasi. Langkah yang pertama yaitu mengurutkan data. Setelahnya akan diperoleh. Yang pertama data terkecil adalah 13, data terbesar 44, dan jumlah datanya 80. Selanjutnya. Nah, contoh soal yang kedua yaitu hitunglah pengelompokan distribusi frekuensi berdasarkan contoh nomor 1. Yang pertama dikelompokkan dulu jumlah kelas K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N sama dengan 1 plus 3,3 dikali log 80. Hasilnya 7,280 dibulatkan ke atas menjadi 8. Berikutnya ada range. Rumusnya yaitu DB sebagai nilai bilangan terbesar dikurangi BT sebagai nilai bilangan terkecil. Sama dengan 44 dikurangi 13, hasilnya adalah 31. Kemudian ada panjang kelas, yaitu range dibagi K, yaitu 31 dibagi 8, dan hasilnya 3,875 dibulatkan ke atas menjadi 4. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Erla Madawiya Kusuma. Yang ke-8, ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data atau ukuran lokasi pusat adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat siklus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil.
Ukuran pemusatan data itu ada beberapa contoh seperti rata-rata, modus, dan median. Slide selanjutnya. Ukuran pemusatan data. A. Rata-rata. Min yaitu nilai rata-rata yang didapat dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, lalu dibagi dengan banyaknya data yang ada. B. Median. Median adalah nilai yang letaknya di tengah dari data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. C. Modus. Modus adalah datum yang paling sering muncul dan biasanya dinotasikan dengan MO. Slide selanjutnya. Rumus rata-rata. Yang pertama yaitu rumus min data kelompok. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Dengan X bar yaitu nilai rata-rata, Fi yaitu frekuensi dari kelompok data ke I, Xi yaitu nilai tengah dari kelompok data ke I. Yang kedua ada rumus min data tunggal. X bar sama dengan sigma Xi per N. Dengan X bar yaitu nilai rata-rata, sigma Xi yaitu jumlah dari nilai data ke I, N yaitu banyaknya data. Rumus median. Yang pertama, rumus median data tunggal dengan datum ganjil. ME sama dengan X buka kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi 2. Dengan ME yaitu median, X yaitu datum, N yaitu banyaknya data. Yang kedua, rumus median data tunggal dengan datum genap. ME sama dengan X N per 2 ditambah X buka kurung N per 2 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2. Dengan ME yaitu median, X yaitu datum, N yaitu banyaknya data. Yang ketiga, data berkelompok. ME sama dengan TB ditambah buka kurung N per 2 dikurangi F kum dibagi FI tutup kurung dikali K. Dengan TB yaitu tepi bawah kelas median, N yaitu banyaknya data, F kum yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FI yaitu frekuensi kelas median, K yaitu panjang kelas. Rumus modus. MO sama dengan TB ditambah buka kurung D1 per D1 ditambah D2 ditutup kurung dikali K. Dengan MO yaitu modus pada data berkelompok, TB yaitu tepi bawah kelas modus, D1 yaitu frekuensi kelas modus yang dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 yaitu frekuensi kelas modus yang dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Dan K yaitu panjang kelas. Hubungan min, median, dan modus. Yang pertama, jika rata-rata, median, dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai rata-rata, median, dan modus akan terletak pada satu titik dalam kurva distribusi frekuensi. Kurva distribusi frekuensi tersebut akan terbentuk simetris. Yang kedua, jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus terletak di sebelah kiri. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah condong ke kanan atau kekencengan positif.
Yang ketiga, jika rata-rata nilai kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata akan terletak di sebelah kiri, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kanan. Kurva distribusi frekuensi akan terbentuk adalah condong kiri atau kemencengan negatif. Baik, jadi kesimpulan dari apa yang sudah kami paparkan adalah konsep dasar distribusi data statistik meliputi proses pengumpulan data, prosedur pengolahan data, penyajian data, distribusi frekuensi, dan ukuran pemusatan. Selanjutnya, kami mempunyai kata penutup yang bisa menjadi motivasi untuk teman-teman, yaitu pikiran itu seperti otot, semakin sering Anda latih, ia akan semakin kuat dan semakin mampu berkembang. Idowu Koyenikan. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dengan ini presentasi saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari kalian luar biasa.